Rekening keuangan negara sedang berbakti meraih cita mulia demi kejayaanmu. Saudara-saudara mahasiswa, pada hari ini kita akan membahas tentang modul komitmen. Modul komitmen adalah bagian dari aplikasi Sakti dan SPAN yang digunakan untuk mengelola data supplier dan data kontrak, termasuk juga data terkait dengan berita acara serah terima atau BAST dalam rangka pelaksanaan APBN. Model komitmen ini adalah baik model komitmen pada Sakti dan SPAN ya, sebagai sebuah aplikasi. Ya, model komitmen ini bagian dari manajemen komitmen kalau dalam manajemen keuangan pemerintah ya, atau siklus APBN. Jadi setelah tahapan perencanaan penganggaran ya, kemudian DIPA terbit yang diserahkan ke masing-masing satker, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan anggaran ya, atau tahap pelaksanaan APBN. Satker melakukan belanja ya, atau merealisasikan belanja dan pendapatan APBN. Nah, kalau kita kaitkan dalam siklus-siklus suatu organisasi, maka ini masuk ke siklus belanja APBN lebih tepatnya. Baik, kita akan bahas satu persatu untuk materi siang hari ini. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama tentang pendahuluan, dasar hukumnya apa, kerangka teorinya, kemudian yang kedua bisnis prosesnya ya, diagram alirnya, kemudian prosedur di manajemen komitmen seperti apa, dan ketiga gambaran umum aplikasi ya, di modul komitmen yang digunakan oleh satker ya melalui Sakti, ataupun modul komitmen yang digunakan oleh kuasa BUN ya di SPAN seperti apa, inputnya, prosesnya, outputnya, kemudian kaitannya dengan modul-modul atau aplikasi yang lain seperti apa, dan terakhir risiko dan pengendaliannya. Saudara sekalian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya, di pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa Presiden atau Kepala Negara selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan ya, kekuasaan tertinggi ya di bidang pengelolaan anggaran atau pelaksanaan anggaran. Ya, kemudian pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita hubungkan pembahasan hari ini dengan siklus dan modul anggaran, ya sangat tepat. Ya, kenapa? Karena sebelum adanya dokumen anggaran atau DIPA, maka kita belum bisa bergerak ke modul manajemen komitmen atau ke modul komitmen. Ya, bagian dari siklus belanja APBN. Kemudian di PP nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN yang kemudian direvisi ya, melalui PP nomor 50 tahun 2018 dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA atau kuasa pengguna anggaran memiliki tugas dan wewenang menetapkan pertama PPK ya, atau pejabat pembuat komitmen. Siapa mereka? Mereka adalah pejabat dalam suatu satker yang tugasnya mengikat rekanan, ya, mengikat perjanjian dengan supplier nanti ya, dengan rekanan. Ya, sehingga secara fungsi dan tanggung jawab nanti pejabat atau pihak yang mempunyai kewenangan untuk membuat kontrak atas pembelian barang dan jasa di sini adalah PPK, ya, bukan pejabat penandatangan SPM ya, PPSPM. Bukan pula KPA, ya, misalkan, ya. Bukan pula pegawai, ya, apalagi pegawai. Kemudian dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Nah, kalau dalam ranah satker nanti kan ada PPK, ada KPA, ada PPK, ada PPSPM, ya. Mereka saling berhubungan ya terkait dengan pekerjaan mereka, mulai dari pemilihan supplier nanti, kemudian pembuatan kontrak, penerimaan barang dan jasa, kemudian menerima tagihan dari supplier,
membuat permintaan perintah pembayaran ke ke kuasa pengguna ya, kuasa BUN ya, atau KPPN dan seterusnya. Ini kalau kita lihat dari peranan mereka seperti apa. Kemudian kita lanjutkan lagi. PPK melaksanakan kewenangan KPA dalam hal melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran. Ya, belanja negara serta jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh PP, SPM, dan bendahara. Sehingga di Satker ya, nggak boleh PPK itu merangkap sebagai PP, SPM, termasuk bendahara. Ini kenapa dibuat seperti ini? Kalau kalian ingat di mata kuliah SIA kan ini sebagai bagian dari kontrol kan ya, sebagai pemisahan tugas, separation of duties. Ya, kalau dalam penjualan nanti ada bagian penjualan, ada bagian gudang, ada bagian pengiriman, ada bagian penagihan. Nah, ini sebagai bentuk dari pemisahan tugas. Nah, dalam rangka apa? Untuk memitigasi adanya kecurangan atau fraud ya dari para pegawai. Kemudian di PP yang sama di pasal 11 ayat 2 ya disampaikan bahwa dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang diantaranya menerbitkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Jadi misalkan ketika nanti Satker membangun suatu bangunan ya, kelas, ruang kelas misalkan, ya, ketika lelang dimenangkan oleh salah satu supplier atau pemasok, maka PPK nanti akan membuat penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Kemudian untuk PPK nanti lebih lanjut kalian bisa baca secara detail ya, wewenangnya apa saja, ya, kemudian kewajiban untuk menguji ya tagihan apa saja, ya, dari nanti tagihan-tagihan yang disampaikan oleh vendor, ya, apakah berupa bukti pembelian, kwitansi, invoice ya, dan lain sebagainya. Ini dinyatakan di PMK 190 tahun 2012. Ya. Kemudian dalam hal tagihan terkait dengan penyedia barang dan jasa, bukti-bukti yang sah nanti itu dikumpulkan, diantaranya adalah referensi bank. Baik, kita lanjut lagi ya, saudara-saudara. Menteri Keuangan selaku BUN, Bendahara Umum Negara, menyelenggarakan sistem informasi ya, data mengenai pihak yang melakukan perjanjian dengan pemerintah atau pihak yang memperoleh pembayaran dari kuasa BUN. Paling sedikit mencakup informasi apa saja: nama dari pemasok atau nama supplier, NPWP-nya, nomor rekening banknya, alamatnya. Ini adalah data-data minimal ya yang harus nanti disimpan. Ya, rekan-rekan sekalian, dalam kerangka teori ya, terkait dengan siklus expenditure, ya, bahwa pada kegiatan pemesanan, ya tadi ada 4 kegiatan di siklus expenditure, mulai dari pemesanan sampai ke pembayaran. Ya. Pada kegiatan yang pertama itu adalah kegiatan pemesanannya barang atau jasa. Ya, terdapat 2 tahapan yang penting dan tugas, yaitu pertama menentukan pemesanan atas kebutuhan barang dan jasa, barangnya apa, jasanya apa. Nah, kalau dalam pemerintah nanti ya apakah misalkan barangnya berupa perkakas kantor, inventory, aktiva tetap, ya, dan lain sebagainya. Jasanya misalkan jasa konsultasi, jasa manajemen, penginapan, ruang rapat, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memilih pemasok atau memilih vendor, supplier. 2 hal ini sangat penting dalam kegiatan pemesanan barang dan jasa. Kemudian pertimbangan perusahaan pada saat menentukan pemesanan atas barang dan jasa adalah pertama bagaimana menentukan kebutuhan pembelian atas barang dan jasa. Ya, rincian dari barangnya apa, spesifikasinya apa, ya itu ditentukan di sini. Artinya
suatu satker atau suatu unit organisasi kan nggak mungkin mereka beli komputer jika misalkan masih ada stok komputer yang bisa dipakai. Kemudian yang kedua adalah kapan dilakukan pembelian. Ya, apakah bulan ini, apakah bulan depan, atau bahkan besok, ya, atau bahkan hari ini. Itu adalah keputusan yang sangat penting. Dan ketiga, seberapa banyak barang dan jasa yang dibeli. Kalau beli komputer itu berapa? Apakah 10, apakah 50? Kalau beli buku itu berapa? Kalau beli kertas itu berapa? Tentu dalam hal ini kalau di perusahaan komersial ada semacam inventory control. Ya, terutama di perusahaan manufaktur yang menentukan berapa raw material yang akan dibeli. Kalau pada pemerintah sebenarnya juga hampir sama ya, kira-kira kebutuhan akan alat tulis kantor itu berapa sih setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Kebutuhan untuk ruang kantor juga berapa meter persegi. Kebutuhan untuk kendaraan juga berapa unit. Itu kalau kita tarik lagi ke siklus dan modul penganggaran ya sebenarnya itu sudah diawali dari 1 tahun sebelumnya. Walaupun kadang juga bisa saja ya pada tahun ketika anggaran itu dijalankan ada perubahan ya terkait dengan barangnya. Tapi alokasinya sudah dialokasikan di awal. Ya, awalnya misalkan beli personal komputer, tiba-tiba beli laptop kebutuhannya. Ya, berarti nanti akan ada revisi atas DIPA tadi. Revisi anggaran. Kemudian pada tahapan pembelian pemasok, sebagai penyedia barang dan jasa, faktor yang menjadi pertimbangan adalah price-nya, harganya berapa. Yang kedua, kualitas materialnya, kualitas bahannya. Ya, kemudian yang ketiga, ketergantungan atas pengiriman atau penyampaian barang dan jasa. Apakah lokasinya dekat ataupun jauh, ya, atau transportasinya mudah atau susah misalkan. Kalau misalkan untuk satuan kerja di Papua misalkan, ketika mereka membeli barang-barang ya tentu kan masalah medan sangat berpengaruh. Kemudian kebutuhan untuk membeli barang dan jasa diinisiasi oleh fungsi pengendalian persediaan atau kebutuhan masing-masing pegawai pada unit tertentu. Ini disebut dengan purchase requisition. Ada dokumentasi kebutuhan pembelian yang kemudian ditindaklanjuti ya melalui bagian pembelian, yaitu dengan menuangkan dalam purchase order untuk disampaikan nanti kepada pemasok. Ya, karena misalkan mau dibeli meja dan kursi ya untuk keperluan pegawai baru. Ya, kira-kira berapa banyaknya? Ada nggak kira-kira harganya berapa? Ya, perkiraan harganya per meja dan kursi tadi itu disampaikan dalam dokumen PO. Langsung saja ke sini ya, ke resiko dan ancaman di kegiatan pemesanan barang. Antara lain, membeli barang dan jasa yang harga yang melambung atau naik, ya, inflating price. Yang pertama. Yang kedua, membeli barang dan jasa yang kurang berkualitas, kualitasnya jelek. Ya, misalkan kendaraan bermotor, ya, baru 1 tahun dipakai itu sudah kinerjanya menurun, ya, konsumsi bahan bakarnya besar, ya, tapi kinerjanya kurang. Kemudian pemasok yang kurang bagus dalam hal apakah pengirimannya, packagingnya, ya, dan layanan purna jualnya. Dan keempat, membeli barang dan jasa dari pemasok yang tidak diotorisasi ya di database perusahaan ya, di sistem ERP perusahaan, dan adanya suap dari pemasok atau kickback. Nah, lima-limanya di sini kan menimbulkan risiko bagi perusahaan kan ya. Ya, maka ini harus dimitigasi. Apa saja ya, misalkan ya contoh, jika pembelian barang dan jasa dengan harga yang melambung itu terjadi, maka bisa dimitigasi dengan adanya daftar harga atau price list. Kemudian lelang kompetitif ya, melibatkan lebih dari satu penyedia sampai menggunakan anggaran untuk budgeting. Itulah kenapa kalau di pemerintah itu ada DIPA, ya, ada POK juga sebagai dasar nanti untuk belanja. Misalkan satker tertentu ketika mau belanja misalkan meja kantor, itu berapa unitnya, kemudian cost-nya, harga satuannya itu sudah tertera dalam dokumen
POK tadi ya, sebagai dokumen yang dirinci dari DIPA. Kemudian juga beberapa mitigasi atas risiko apakah pembelian barang dan jasa yang kurang berkualitas, pemasok yang kurang bagus, ya. Kemudian pembelian barang dan jasa dari pemasok yang tidak diautorisasi. Ya, ini misalkan jika si Satker mau beli barang, ya, kan mereka harus dipaksa untuk merujuk kepada data supplier yang sudah disetujui. Ya, kalau enggak, ya enggak bisa belanja. Kecuali mereka mengajukan supplier baru, pemasok baru kepada pimpinan. Nanti kalau dalam konteks pemerintahan, makanya kenapa harus ada modul komitmen, ya, ini sebagai tool atau mekanisme untuk memaksa, untuk memitigasi agar Satker itu tidak belanja sembarangan, ya, agar Satker itu tidak belanja barang yang tidak bagus, ya, barang yang tidak berkualitas, ya, dan lain sebagainya. Lalu jika kickback atau suap dari pemasok itu, bagaimana mitigasinya? Ya, di Romney disebutkan misalkan dengan adanya rotasi kerja, ya, setiap 6 bulan sekali misalkan, setahun sekali atau 2 tahun sekali, dan termasuk cuti wajib. Kemudian juga mewajibkan jika ada pegawai di bagian pembelian, ya, yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemasok, apakah hubungan keuangan, ya, atau hubungan personal, ya, misalkan saudaranya, kakaknya, adiknya, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini di diagram alir kita bisa melihat bagaimana siklus belanja negara, ya, bermula. Nah, rekan-rekan, modul komitmen itu sebenarnya adalah salah satu tool dari siklus belanja negara. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ya, di siklus belanja termasuk belanja negara itu bisa dikategorikan menjadi 4. Pertama adalah pemesanan barang dan jasa. Yang kedua itu menerima barang dan jasa. Yang ketiga menyetujui faktur dari pemasok, ya, tagihannya, verifikasi. Kemudian yang keempat melakukan pembayaran. Kalau kita bahas, ya, dalam siklus belanja negara itu setidaknya melibatkan beberapa entitas. Pertama di sini ada kementerian atau lembaga, ya, ini sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, ya, pengguna anggaran dan pengguna barang yang diwakili di tingkat satuan kerja, ya. Ketika mereka membutuhkan barang, mereka akan mengajukan kebutuhan atas barang dan jasa, yang kemudian akan di follow up, tindak lanjuti, ya, melalui pemesanan barang nanti oleh PPK, ya, atau pejabat pengadaan barang dan jasa kepada pemasok. Pemasok nanti, ya, akan menyampaikan barang dan jasanya, ya, yang kemudian diterima oleh kementerian atau lembaga sebagai pengguna anggaran, ya. Kemudian termasuk tagihan atau faktur juga akan disampaikan di sini. Atas tagihan-tagihan yang disampaikan oleh pemasok tadi, nanti KL, ya, yang diwakili oleh PPK, PPSPM, ya, akan membuat perintah membayar, ya, dokumen berupa SPP dan SPM untuk disampaikan kepada kuasa bun. Kuasa bun ketika diterima data perintah membayar, ya, akan menyiapkan dokumen SP2D, ya, sebagai otorisasi pencairan dana, ya. Kepada siapa? Kepada bank operasional. Bank operasional tadi ini, ya, bank operasional ini nanti tugasnya adalah melakukan transfer dana kepada pemasok, ya, pembayarannya kepada pemasok. Artinya dalam siklus belanja negara tadi, ya, kebutuhan pembelian tadi berawal dari pengguna, ya, pengguna anggaran di tingkat Satker. Kemudian melibatkan vendor pemasok, kuasa bun, KPPN di seluruh Indonesia. Ya, kalau Satkernya lokasinya di Pondok Aren, berarti nanti, ya, KPPN yang menjadi menaungi wilayah Pondok Aren dan sekitarnya itu di mana. Ya, kalau lokasi Satkernya misalkan di Aceh, ya, berarti KPPN yang ada di sana, ya, yang punya tugas dan wewenang untuk mencairkan dana. Kemudian data pembelian dan pembayaran akan di input, ya,
disampaikan ke buku pencatatan dan pelaporan untuk diproses ya, jurnal-jurnal transaksinya. Ya, nanti kita akan bicarakan juga untuk siklus atau sistem general ledger dan pelaporan di pertemuan setelah UTS. Baik, saudara-saudara, ya, pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dari dana dari kas negara pada bank operasional kepada rekening pihak penerima. Ya, jadi kalau kita lihat tadi di sini ya, begitu KPPN atau kuasa pun memerintahkan pencairan dana, dokumen pencairan dana atas SP2D ini sebenarnya adalah dokumen yang meminta bank operasional, apakah misalkan Bank Mandiri ya, untuk memindah bukukan atau transfer dana ya, dari kas negara ke rekening pemasok di sini. Karena mekanisme-mekanisme pembayaran tadi apakah menggunakan LS atau P ya, di sini dibahas ya secara detail ya, LS untuk apa tujuannya, UP itu untuk apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita masuk ke pengertian, tujuan, dan ruang lingkup siklus manajemen komitmen. Modul komitmen itu apa? Yaitu modul yang mengatur bagaimana Satker melakukan kegiatan pencatatan data perikatan atau kontrak dalam rangka pelaksanaan APBN ya, untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Ya, sehingga dalam konteks data kontrak tadi kan ada data-data pemasoknya kan ya, atau suppliernya atau vendornya. Apa fungsi dari modul komitmen? Sebagai alat pemutakhiran atas sisa kredit anggaran atau uncommitted balance dan sisa allotment ya, terkait dengan pembuatan dan pelunasan sebuah komitmen perikatan. Jadi kalau dalam dokumen DIPA itu berisikan pagu anggaran ya dalam rentang 1 tahun ya, ketika nanti akan digunakan untuk belanja ya, ada perikatan ya, nanti akan mengurangi ya yang sudah ditetapkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa tadi ya, sebagai pengurang dari DIPA di sini. Apa itu perikatan? Ya, yaitu tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran negara ya, dikaitkan dengan ketersediaan anggaran dan atau batas anggaran yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Ya, ini mengatur tentang perbendaraan. Oke, kita lanjut lagi. Apa tujuannya? Pertama adalah untuk mengelola data-data detail terkait dengan supplier, apakah supplier itu berupa Satker, pihak ketiga, dan lain sebagainya ya. Nanti supplier itu apa saja ya, dalam konteks pengelolaan keuangan negara itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, tapi kalau dalam perusahaan komersial kan yang namanya supplier itu ya pemasok atau vendor. Kalau kita misalkan beli bahan material bangunan ya, berarti toko bangunan adalah vendor atau supplier. Tapi nanti dalam konteks PAN dan Sakti, supplier bukan hanya pemasok. Pemasok hanyalah satu dari beberapa jenis supplier. Yang kedua adalah meningkatkan validitas data supplier. Kenapa kok harus valid sih? Ya, karena kalau data supplier itu tidak valid kan akan menyebabkan risiko-risiko yang sudah kita bahas di depan tadi ya. Beli barang yang tidak berkualitas misalkan. Yang ketiga, melakukan aktivitas pencadangan atau reserving atas bagian dari pagu untuk mendukung disiplin anggaran ya, ketaatan terhadap batas pengeluaran dan monitoring status pagu anggaran. Sehingga ketahuan nih jika misalkan suatu Satker ya, dia punya pagu DIPA 100 miliar yang sudah dipakai itu berapa ya, misalkan sudah dicairkan 20 miliar kan masih sisa 80 miliar. Ya. Kemudian jika dilakukan perikatan atau kontrak ya yang dilaksanakan di manajemen komitmennya sebesar 30M, berarti sisa pagu yang bisa dipakai adalah 50M tadi, yang 20 sudah direalisasikan, yang 30 dicadangkan di sini. Ini salah satu tujuan dari manajemen komitmen. Yang keempat adalah mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan atau forward cash planning. Ini berbeda dengan cash planning berdasarkan data trend dari periode tahun sebelumnya atau historical data trend.
Kalau historical data trend itu digunakan untuk estimasi ya, tapi kalau forward cash planning di sini sama juga estimasi ya, cuman datanya berdasarkan data yang real. Ya, katakanlah tadi Satker ya melakukan kontrak dengan pemasok ya untuk membangun sekolah SD misalkan ya. Kan nanti berapa pembayarannya kepada rekanan itu kan sudah diketahui di awal ya. Kapan termin pembayarannya ya. Jika proses penyelesaiannya sudah sampai 20%, 40%, 70%, ya itu jelas. Tapi kalau historical data trend itu kan nanti masih perlu disesuaikan juga, di-adjust. Ini bedanya sama forward cash planning. Baik, kita lanjut lagi. Rekan-rekan sekalian, ini terkait dengan manajemen kontrak sebagai alat forward cash planning. Ini menghendaki adanya pengakuan dan pencatatan atas dibuatnya sebuah perikatan. Ya, sehingga tadi nanti kalau misalkan sudah diakui ya adanya perikatan itu, bagaimana pencatatannya. Ya. Yang kedua dalam rangka penerapan pendekatan penganggaran yang sudah kita bahas di modul penganggaran ya, komitmen diakui pada saat ditandatangani kontrak. Ya. Bukan pada saat pemasok ketemu dengan PPK ya, tapi ketika kontrak sudah ditandatangani dan dicatat ke dalam sistem informasi perbendaharaan. Apa itu? Ya, Sakti modul komitmen. Namun demikian, sifat pencatatan bukanlah pencatatan akuntansi keuangan ya dalam bentuk kewajiban atau hutang, liability. Nah, ini nanti digunakan sebagai dasar untuk mencatat utang ya. Tapi sebagai dasar ya, tapi bukan langsung menimbulkan hutang. Ada implikasi lainnya dari pencatatan komitmen di sini. Yang ketiga, pencatatan yang dilakukan lebih ditujukan untuk menginformasikan adanya reserve of fund tadi untuk mencadangkan dana. Ya, jadi sebagian dari pagu itu sudah terikat dengan kontrak sehingga nggak bisa dipakai lagi. Ya, dari 100 miliar, ya 20 sudah dipakai, 30 ini sedang digunakan untuk kontrak pembangunan misalkan parkir. Jadi sisanya masih berapa? Kalau misalkan Satker mau mengadakan kegiatan lagi, masih 50 miliar. Yang 30 sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Yang keempat, konsisten dengan pendekatan penganggaran, maka pengakuan liability atau hutang baru dilakukan setelah pemenuhan perikatan atau komitmen selesai. Jadi bukan ketika kontrak ditandatangani ya, tapi sudah dijalankan. Ya, misalnya setelah penerimaan barang dan jasa. Ya, kalau di siklus expenditure ya di sana ketika barang dikirim, barangnya dihitung, dilihat, dicocokkan dengan spesifikasinya sudah cocok atau belum ya. Kemudian jika oke nanti kan didokumentasikan dalam dokumen laporan penerimaan barang kan ya atau LPB, receiving report. Kemudian ditandingkan invoice-nya diterima ya oleh bagian utang, nanti akan dicek, diverifikasi dengan berbagai dokumen sumber yang lain, ya sampai nanti diterbitkan voucher pembayaran, ya, disbursement voucher. Baik, data hutang liability tersebut diharapkan dapat menjadi input bagi perkiraan kebutuhan kas dalam rangka pelunasan tagihan atas pemenuhan komitmen tertentu. Nah ini yang nanti akan ditindaklanjuti ya di modul berikutnya, apakah modul bendahara atau modul pembayaran. Nanti kalian bisa lihat ya bagaimana alurnya dari pagu, alokasi, kemudian cadangan, realisasi, sisanya adalah sisa pagu. Baik, di sini juga sama ya untuk kontrol anggaran ya dari budget yang ada dikurangi encumbrance, ini pencadangan ya dari perikatan-perikatan komitmen. Ya, dikurangi aktual yang sudah dibayarkan kepada pemasok berapa, ini sisanya adalah fund availability. Dana yang masih tersisa di DIPA yang masih bisa digunakan untuk belanja suatu Satker. Dan sekalian kita masuk ke ruang lingkup dan fungsi manajemen komitmen. Ada 4 fitur di sini ya. Pertama adalah manajemen supplier, ini untuk mencatat data calon penerima pembayaran APBN. Yang kedua manajemen kontrak, ini digunakan untuk mengelola data kontrak atau perikatan dengan pihak ketiga. Kemudian pencatatan BAST,
Ya, ini adalah terkait dengan bagian kegiatan yang kedua dari siklus belanja negara, yaitu menerima barang. Yang kemudian di sana ada aktivitas mengecek barangnya, ya, apakah cocok dengan spesifikasi yang dibeli dalam kontraknya. Ya, kemudian dicatat dalam berita acara serah terima untuk mengakui aset dan utang pada saat serah terima. Nah, ini terdiri dari BST kontraktual ataupun non kontraktual. Kemudian yang keempat ada konfirmasi capaian output. Ini untuk mencatat rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola Satker. Ya, dalam modul penganggaran misalkan ya, di sana kan ada rencana pencapaian output ya suatu Satker, katakanlah Satker X. Outputnya adalah membangun gedung sekolah sebanyak 1000 unit. Ya. Sampai bulan Oktober yang sudah dibangun misalkan 700 unit. Berarti capaiannya adalah 700 kali 1000, 70%. Ini penggunaan fitur-fitur yang ada di manajemen kontrak. Oke, kita lihat ya bagaimana alur manajemen kontrak ya dari adanya dokumen purchase requisition atau permintaan pembelian. Nah, ini yang diterbitkan oleh unit yang butuh barang ya, butuh komputer, butuh kertas, butuh tinta, butuh servis kendaraan ya. Kemudian dilakukan verifikasi ya oleh PPK misalkan ya. Termasuk untuk memilih suppliernya yang mana. Ya. Sampai diterbitkan dokumen purchase order disampaikan kepada pemasok. Ketika barang disampaikan, maka di sini ya penerimaan barang dan jasa tadi ya dilakukan verifikasi ya oleh panitia pengadaan barang dan jasa ya, dicocokkan kesesuaiannya antara dokumen PO dengan barangnya, kemudian diadministrasikan dalam berita acara serah terima. Yang keempat ada tagihan atau invoice yang disampaikan oleh vendor ya, dan kelima disiapkanlah pembayarannya, mekanisme paymentnya ya, kepada vendor. Ini dilakukan di aplikasi Sakti ya oleh Satker, modul komitmen. Kemudian di sini ranahnya di modul komitmen sama tapi di SPAN oleh KPPN. Nah, keterkaitannya dalam database seperti ini. Ya, ini ketika data-data PO, ya, ADK data kontrak nanti akan berisikan daftar rekanannya misalkan. Ya, dimasukkan dalam catatan dalam database, termasuk juga invoice ya, rincian tagihan, SPM, ya. Kemudian SP2D ini diterbitkan oleh KPPN. Baik, kita lanjut lagi saudara-saudara sekalian di proses manajemen data supplier. Jadi fitur dari modul komitmen pertama tadi adalah manajemen supplier. Ya, pada manajemen supplier di sini Satker akan mengelola data penerima pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Nah, kenapa dilakukan seperti ini? Ini tadi kan sebagai bagian dari kontrol kan ya, untuk menyimpan data pemasok yang dengan data yang terjaga. Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN. Nah, nanti kalau dalam konteks SPAN dan Sakti di sini, supplier itu bukan hanya pemasok, ya, atau penyedia barang dan jasa, termasuk juga misalkan pegawai, ya, kemudian transfer ke daerah, yaitu sebagai bagian dari supplier. Baik, kita lanjutkan dalam proses pembayaran. Ya, pada dasarnya dimulai dari supplier menyampaikan invoice tagihan, kemudian dilakukan oleh pembayaran. Data supplier merupakan bagian dari thumb rule proses pembayaran, artinya sebagai best practice ya, yang digunakan untuk kontrol di suatu sistem ya, dalam rangka untuk memitigasi berbagai risiko-risiko yang kita bahas tadi ya. Kemudian penyampaian data supplier dapat dilakukan bersamaan dengan RFC atau kontrak atau resume tagihan. Ya. RFC itu permintaan komitmen, ya, request for commitment. Kemudian kebenaran data yang disampaikan ke KPPN menjadi tanggung jawab KPA.
ya, atau satker itu sendiri. Artinya jika misalkan ada kekeliruan atau kesalahan ya yang ada di data supplier ya, sehingga SPM-nya tidak dapat cair di KPPN, ya, yang bertanggung jawab adalah KPA itu sendiri, ya, bukan kuasa BUN. KPPN hanya menggunakan data supplier dari Satker, ya, tidak melakukan konfirmasi terhadap sumber data, ya, KPP dan bank. Baik, kita lanjut lagi ya. Kemudian validasi data supplier di KPPN dilakukan untuk mencegah duplikasi atau mencatat lebih dari sekali, ya, dan pencatatan data yang tidak valid, ya, misalkan nomor rekening yang disampaikan oleh Satker salah, ya, divalidasi. Konfirmasi kepada Satker atas data supplier berupa nomor register supplier atau NRS dilakukan menggunakan format laporan yang sudah disediakan di aplikasi. Ya, formatnya ada di slide berikutnya nanti. Kemudian KPPN harus memproses pembayaran terhadap penerima atau rekening sesuai dengan yang tercantum dalam RFC atau resume tagihan yang sesuai dengan data pemasok atau data supplier. Bagaimana hubungan antara modul komitmen di Sakti dengan SPAN? Kalian bisa lihat ya. Di sini ada Sakti, di sini ada SPAN, ya, sama-sama menggunakan modul komitmen. Berawal dari Satker, ya, ketika mereka input data supplier nanti, outputnya akan disampaikan ke SPAN. Ya, KPPN sebagai kuasa BUN, ya, ketika menerima data di sini akan memverifikasi sampai menyetujui data nomor register supplier. Jadi di register nih suppliernya, pemasoknya. Misalkan si A, namanya siapa, alamatnya di mana, NPWP-nya berapa, ya, nomor rekeningnya berapa, banknya apa, ya. Ya, ketika divalidasi, disetujui, keluar nomor register supplier NRS. Kemudian data NRS di sini nanti akan digunakan untuk input data kontrak, ya, pengadaan barang, ya, pengadaan barang kepada supplier tertentu. Ya, hasilnya nanti, ya, dalam ADK kontrak atau request for commitment, ya, RFC, disampaikan kepada KPPN lagi, ya, kemudian diverifikasi sampai diterbitkan CAN, ya, Commitment Application Number atau nomor register kontrak. Data dari NRK di sini nanti akan digunakan untuk pembayaran. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya, SPP, SPM ini juga sama, ya, sampai nanti keluar SP2D. Baik, kita lanjut lagi. Ini adalah peran, ya, atau user dari aplikasi modul komitmen, ya. Secara umum dibagi menjadi dua, pertama operator, yang kedua approver. Bedanya apa? Kalau operator itu fungsinya adalah input data, yang merekam data supplier, termasuk upload, mencetak resume supplier, ya, dan upload atau rekam nomor register supplier. Ya, tapi yang ini sudah diotomatisasi ke sistem. Kemudian approver menyetujui perekaman supplier, membuat ADK supplier, pengiriman ADK supplier. Nah, kalau kita hubungkan di Satker ini biasanya dilakukan oleh staf PPK, ya, atau SPK, staf pengelola keuangan. Kemudian approver ini diperankan oleh PPK, ya, pejabat pembuat komitmen. Baik, ini tadi sudah kita bahas. Ini contoh dari tipe supplier, ya. Ada Satker, jenis komitmennya apa? Transaksi yang dibayarkan kepada bendahara pengeluaran Satker dalam bentuk misalkan mekanisme UP. Ya. Kemudian pegawai ini untuk belanja pegawai, ya, gaji, ya, dan lain sebagainya. Nanti lebihnya kalian silakan dibaca sendiri, ya. Kemudian struktur data supplier secara garis besar dibagi menjadi tiga. Pertama, supplier header. Ini adalah data headernya, ya, data utamanya. Dan antara lain jenis suppliernya apa, nama suppliernya, NPWP, kode Satkernya, ya, ini misalkan khusus untuk tipe 1 dan 3, ya, seperti Satker dan apa tadi, dan pegawai. Kemudian alamat supplier, ya, misalkan tipe supplier, alamat, kode pos, dan yang ketiga supplier bank, ya, nomor rekening, nama pemilik rekening, kode, nama bank, mata uang, ya, dan sebagainya.
Ini adalah alur proses pendaftaran untuk ADK supplier ya. Dari operator ya, ini adalah Sakti berkomitmen, operator merekam data supplier, kemudian PPK ya mereview, menyetujuinya ya, kemudian dibuat ADK ya. Persetujuan PPK tadi menghasilkan ADK supplier yang akan masuk ke sistem SPAN, ya, KPPN, kemudian verifikasi, setuju, keluar NRS, kemudian tercatat secara otomatis di Sakti. Secara detail, kalian bisa melihat di sini, ini adalah staf PPK ya, selaku operator, komitmen, dia melakukan perekaman data supplier, kemudian disetujui, diunggah ke portal SPAN, atau upload ya ADK data supplier ke portal SPAN di sini, database SPAN. Kemudian 3B otomatis upload ADK data supplier ke FTP portal converter, ini secara teknis ya di aplikasi. Ini untuk tambahan pengetahuan saja ya. Kemudian dari portal SPAN di sini masuk kirim data ADK data supplier ke portal converter oleh petugas front office KPPN, maka di-download ADK dari portal converter, kemudian dilakukan jika diverifikasi validasi data ya by system. Kemudian jika ada data tidak valid ya, di email kembali ke PPK. Nah, misalkan nomor rekeningnya belum ada, kode banknya tidak benar. Kemudian di-upload lagi ke data ke interface ya, SPAN. Oleh petugas middle office dilakukan verifikasi manual ya untuk melanjutkan proses ya, ke KASI. KASI menyetujui atau menolak pendaftaran data supplier, ya, kemudian diupdate secara periodik, transfer data interface database ya, Oracle. Ya, kemudian jika sudah selesai notifikasi email persetujuan NRS atau penolakan. Ini disampaikan nanti ke Satker ya, PPK secara langsung. Fungsi-fungsinya ya dalam hal ini ada registrasi data supplier. Ya, kemudian ini kalau misalkan ada supplier baru ya, sebagaimana praktik sehat ya, ketika ada kebutuhan untuk membeli barang dari pemasok yang baru kan harus diinput ya ke database. Kemudian update data supplier jika ada perubahan komponen dan struktur data supplier yang ada, apakah misalkan nomor rekeningnya berubah, alamatnya berubah. Yang ketiga, inactive supplier, proses membuat elemen data supplier tidak aktif dan tidak dapat digunakan dalam proses pembayaran. Blokir misalkan nomor rekeningnya. Kemudian yang keempat ada match supplier atau penggabungan elemen data supplier pada beberapa supplier menjadi satu supplier. Misalkan ada 3 supplier, ini sebenarnya sama nih, cuman satunya itu alamatnya berbeda. Ya, itu bisa di merging atau digabungkan. Baik, kita lanjut lagi. Import supplier ini adalah sisi teknis, nanti kalian baca saja. Nah, ini ADK suppliernya. Terdiri dari data nama filenya ya, misalkan untuk BCSR ini untuk register supplier baru, kemudian 019 ya, kode KPPN 409294 untuk kode Satker, kemudian tahun, bulan, tanggal, dan urutannya. Kalau misalkan ada data supplier di urutan ke-5 ya ini kita tulis 5 dan seterusnya. Selanjutnya ke proses manajemen data kontrak. Rekan-rekan sekalian ya, jika data supplier sudah diinput ya, tahap selanjutnya ketika Satker mengadakan kontrak atau perjanjian dengan pihak kedua, ketiga, maka dibuatlah nanti data kontrak. Ya, mengelola secara detail data kontrak atau perikatan dengan pihak ketiga yang kemudian didaftarkan ke SPAN. Tujuannya apa? Untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran atau ketaatan terhadap batas pengeluaran di sini ya. Yang kedua, untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan atau forward cash planning. Tadi sudah kita bahas sampai sama. Data perjanjian atau kontrak dalam kartu pengawasan kontrak KPPN ya, di sini digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM meliputi apa saja. Pertama, pihak yang berhak menerima pembayaran. Kedua, berapa nilai pembayarannya, dan ketiga jadwal pembayarannya berapa ya, kalau dibuat termin tuh, termin 1 kapan, termin 2 kapan, termin 3 kapan. Selebihnya nanti kalian bisa baca di PMK 190. Kemudian
Jenis komitmen ada dua pada dasarnya. Pertama adalah perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang digunakan untuk penagihan nanti ya dari bentuk kwitansi, bukti pembelian ya, atau bahkan nanti bisa berupa bukti perjanjian, ya, surat perintah kerja atau surat perjanjian sesuai dengan nanti apa namanya nilai pembeliannya ya, berapa nilainya, puluhan juta, ratusan juta, miliaran ya, nanti ada di slide belakang ya, silakan nanti kalian baca lagi ya. Kemudian juga ada dua, ya yang kedua itu jenis komitmen yang didasarkan atas keputusan dari pejabat yang berwenang ya terkait dengan pelaksanaan belanja pegawai ya, bayar gaji pegawai bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, tunjangan Januari, Februari, Maret sampai Desember, THR THR sekali saja ya. Itu hanya menggunakan keputusan dari pimpinannya, apakah keputusan presiden, menteri, ya, kemudian dirjen ya dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika untuk bayar gaji pegawai ya, honor untuk pramubakti ya, kemudian biaya perjalanan dinas pegawai atau pejabat negara ya, enggak diperlukan lagi kontrak atau perjanjian tadi. Ya cukup dengan keputusan tadi, apakah surat tugas misalkan atau surat keputusan tim dan lain sebagainya. Termasuk di sini ada kegiatan swakelola untuk bayar honorarium kegiatan. Dari jenis tipe kontraknya ada yang annual year ya, tahunan ya, cuman misalkan di tahun 2020 saja, 2021 saja. Ada juga yang sifatnya multi year atau multi tahun jamak ya. Misalkan untuk pembangunan jalan tol ya yang membutuhkan waktu 3 tahunan, 5 tahunan, ya, digunakan kontrak tahun jamak multi year. Sehingga nanti dokumen kontraknya termasuk dalam ranah penganggarannya ya, dipannya ya, itu juga dalam bentuk kegiatan ya multi year atau tahun jamak. Karena kalau misalkan kontrak tahunan itu kan biasanya ya dia selesai di bawah 12 bulan. Apakah misalkan bangun rumah ya, rumah dinas, bangun gedung sekolah, bangun jembatan ya, tapi yang jembatannya ya mungkin berapa meter ya, jembatan kecil ya 10 meter atau 30 meter, 20 meter. Tapi kalau jembatannya 100 meter, 200 meter kan tergantung dari spesifikasinya jembatannya kan ya, bisa lebih dari 1 tahun. Baik, ini tentang teknis tentang kontrak ya, kita lewati saja rekan-rekan sekalian. Perjanjian atau kontrak yang akan dibayarkan dengan LS ya, mekanisme LS ini nanti yang akan dicatat di Saktispan. Komitmen yang ketentuan berlaku mensyaratkan adanya bukti perjanjian dalam bentuk SPK atau dalam bentuk surat perjanjian kontrak. Yang ketiga, untuk SPK digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai 50 juta sampai 200 juta untuk jasa konsultasi dan dengan nilai sampai Rp 50 juta rupiah. Ini sisi teknis sih. Mungkin setiap tahun bisa berubah-ubah ya tentang hal ini. Kemudian yang terakhir surat perjanjian untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai di atas 200 juta dan untuk jasa konsultasi dengan nilai di atas 50 juta ya, sesuai dengan PMK 190 tahun 2013. Baik, ini adalah komitmen yang dicatat dalam Saktispan ya, berupa belanja barang atau jasa, misalkan barang itu komputer, printer ya, kemudian lemari ya. Jika misalkan nilai transaksinya sampai 10 ya, cukup dengan bukti pembelian ya 10 juta misalkan. 1 unit komputer yang harganya 8 juta. Ya, termasuk di atas sampai 50 juta ya dengan menggunakan kwitansi. Ya, sampai 200 juta menggunakan surat perintah kerja, di atas 200 surat perjanjian atau kontrak. Kemudian jika pembelian sampai 10 juta, 50 juta di sini ini tidak perlu dicatat dalam SPAN. Nah, tapi kalau misalkan ini 200 juta sampai di atas 200 juta perlu dicatat dalam sistem SPAN. Kemudian poin-poin pendaftaran kontrak, pendaftaran dari data kontrak ke PPN tidak boleh lebih awal dari tanggal penandatanganan kontrak. Ya, jadi kalau tanda tangan kontraknya 1 Februari, maka pendaftaran kontrak tidak boleh ya sebelum itu, ya, tapi bisa setelah itu. Yang kedua, penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif. Artinya kalau DIPA-nya belum ada ya nggak bisa ditandatangani kontrak. Yang ketiga,
Data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak. Kemudian tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului tanggal penandatanganan kontrak. Misalkan ketika Satker KPPN Pondok Aren, KPP Pondok Aren ya, punya perjanjian kontrak dengan pemasok ya untuk pengadaan komputer. Jika tanggal kontraknya 1 April ya, maka tanggal mulai pekerjaannya tadi ya, atau apakah mengantarkan komputer tadi tidak boleh mendahului 1 April, harus lebih dari 1 April. Kemudian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan atau kontrak tidak boleh melebihi tahun anggaran, kecuali kontrak tahun jamak tadi yang multi year tadi. Kalau yang single tahun tunggal nggak bisa dilakukan di sini. Baik, struktur data kontrak dan peruntukannya antara lain ada header kontraknya, line kontrak, jadwal pembayaran, dan informasi pembebanan atau distribusi. Ini masuk ke hal teknis sih ya, terkait dengan perikatan atau kontraknya. Oke, apalagi fungsi kontrak di sini, data kontrak. Ada registrasi data kontrak yang baru ya. Ini apa namanya, misalkan belum dibikin ya. Dan penerbitan nomor registrasi kontrak dan kontrak yang pernah berstatus cancel. Kemudian jika ada perubahan di adendum data kontrak, ya, apakah misalkan ada perbaikan data, ya, salah satu elemen data kontraknya, misalkan nilai pagu kontraknya atau spesifikasi dari barangnya ya. Kemudian cancel kontrak dan close kontrak, kalian baca sendiri. Oke, pendaftaran data kontrak mekanisme sama dengan pendaftaran data supplier. Kemudian penamaan file ADK hampir sama ya. Ada 4 digit PJKA ini untuk nama filenya, annual kontrak atau multi year. Kemudian di sini ada data KPPN, Satker, bulan, tahun, bulan, tanggal, kemudian nomor urut. Kemudian komitmen application number CAN atau NRK yang diterbitkan oleh KPPN, strukturnya bagaimana komponen apa namanya dari CAN ya. Pertama di sini 1 digit di awal ini untuk mengidentifikasi kontraknya apakah annual kontrak ya, tahunan atau multi year. Kemudian ini kode KPPN. Kemudian yang berikutnya di sini untuk nomor purchase order, kombinasi digit belakang dari tahun tambah urutan purchase order. Kemudian berikutnya di sini untuk rilis tahun keberapa dan addendum jika ada perubahan. Kalau misalkan tahun 2020 ya ini 2020. Baik, ini untuk teknis di aplikasi, kalian baca sendiri silahkan ya. Oke, ini hubungan antara komitmen dengan modul lain ya. Di modul anggaran di sini kan feeding data pagu kan ya. Data pagu digunakan untuk belanja tadi ya. Kemudian jika modul komitmen sudah belanja, nanti akan melocking pagu yang ada di sini, katakanlah dari 100 ya, terpakai 20, kemudian digunakan 30, sisanya tinggal 50, dan 30 sudah dikunci, nggak bisa dipakai sendiri. Oke, ya yang terakhir ini risiko dan pengendaliannya. Data itu tidak akurat dan tidak valid, ini standar ya. Dari modul penganggaran, komitmen, pembayaran, sampai ke pelaporan keuangan ya, ini hampir sama terkait dengan general control. Kontrolnya juga sama, dari integrity data processing, akses kontrol ya atas data induk. Yang kedua, kehilangan dan kerusakan data ini juga standar, dari backup data setiap saat, setiap periode, disaster recovery plan ya, dan sebagainya. Ini yang spesial ya di sini, yaitu adanya kickback atau fraud terkait dengan pemasok, dan sering terjadi di pemerintahan ya, sehingga sampai ada kasus-kasus korupsi kelas dari kelas 3 sampai kelas kakap ya, dari pengadaan ATK, kantor, komputer, kendaraan, sepeda, motor, pembangunan gedung, pembangunan jalan dan lain sebagainya ya. Si vendor pemasok biasanya berinteraksi dengan internal perusahaan ya, Satker ya, apakah pejabat pemegang pembuat komitmennya ya, atau KPA-nya ya, kuasa pemegang anggarannya ya. Dan kalau kita hubungkan ya dari anggaran ya ke komitmen sampai nanti ke laporan keuangan. Kontrolnya dari manajemen dan pemutakhiran data pemasok ya. Ini satu ya, sehingga si PPK dia hanya boleh belanja barang atau jasa dari data yang sudah disimpan di
sakti, dan span. Kemudian ada review dan persetujuan secara berjenjang. Ya, misalkan ada pembelian barang ya, yang baru dengan pemasok yang baru kan nanti harus disetujui, ya, direview apakah pemasok tadi bisa di approve atau enggak kan ya. Kalau di approve kan nanti masuk menjadi NRS ya, nomor register supplier yang baru. Kemudian adanya rotasi jabatan dan cuti wajib. Ini jika ketahuan ya si pegawai sedang cuti ya, atau digantilah ya rotasi. Kalau seandainya dia menyembunyikan sesuatu, itu bisa ketahuan oleh orang yang menggantikannya. Ya. Karena kalau misalkan pekerjaan itu dipegang oleh satu orang itu saja dari tahun ke tahun, maka tidak akan ketahuan kalau misalkan ada fraud atau hubungan istimewa antara ya oknum dengan pihak vendor atau pemasok. Oke, kemudian ada fakta integritas. Ya, makanya di pemerintahan ya, di Kementerian Keuangan itu sudah diimplementasikan ya tentang penerapan fakta integritas ini ya, dengan personel yang terlibat atau terkait ya di sana. Kemudian juga termasuk kalau kita kaitkan dengan SPI ya, berarti di sana ada bagaimana nilai-nilai Kementerian Keuangan itu disosialisasikan ya, diimplementasikan ya kepada para pegawai dari integritas dan sebagainya. Kemudian mengkonfigurasi sistem atau aplikasi yang memadai ini tadi dalam konteks teknis aplikasi ya, agar aplikasi yang ada itu mampu memaksa siapa saja, apakah itu SPK, PPK, PPSPM ya, bahkan operator kuasa BUN ya di KPPN itu untuk tidak melakukan fraud ya. Mereka tidak bisa melakukan fraud karena sudah dikunci oleh aplikasi. Aplikasinya nggak bisa diotak-atik ya. Tapi bagaimanapun juga namanya sistem itu kan ada cacat bawaan. Tergantung bagaimana nanti ya orang-orang yang punya wewenang ya, pimpinan tadi ya, menegakkan menegakkan aturan-aturan yang tegas ya kepada para pegawai, termasuk memberikan larangan yang tegas ya kepada para pegawai untuk melakukan otak-atik aplikasi lah ya, atau sistem ya. Termasuk di sana dilakukan pengendalian akses kontrol sebenarnya ya, antara usernya ya, antara programmernya, antara data administratornya ya, dan data network dan lain sebagainya yang ngurusi ya, jaringan misalkan ya. Termasuk juga admin, sehingga mereka tidak melakukan penyalahgunaan wewenang mentang-mentang misalkan menjadi administrator database ya, dia bisa atau ngubah data supplier ya, sehingga ada potensi untuk melakukan fraud. Itu bisa dicegah ya, bagaimana misalkan dengan apakah mengkonfigurasi sistem secara ketat dan melakukan misalkan kontrol atau monitoring ya secara berkala terhadap sistem yang berjalan. Baik, saudara-saudara kalian, itu untuk materi di siang hari ini ya. Di siang hari ini tentang modul komitmen. Saya akhiri pertemuan di siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.